Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maskur. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Madako Todi-Todi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana pembelajaran terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kajian pesisir. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah universitas dengan kode mata kuliah UMD 0202 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib universitas. Mata kuliah kajian pesisir ini merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan tentang pengertian, potensi, dan karakteristik wilayah pesisir, serta cara pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan disiplin ilmunya pada masing-masing mahasiswa, sehingga mereka memiliki kompetensi dasar tentang sadar lingkungan. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, diantaranya mengenai sikap. Yang pertama, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya dan memberikan pengertian secara jelas dan mandiri. Kemudian pengetahuan, mampu menginventaris permasalahan kerusakan lingkungan hidup dan mampu memformulasikan permasalahan tersebut berdasarkan konsep program studi yang berkaitan dengan manusia dan alam lingkungan, penyebab dan faktor-faktor masalah ekologi dan pengaruh masalah lingkungan, serta mampu memahami fungsi lingkungan hidup bagi perekonomian, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan atau teknologi dengan bidang keahliannya. Kemudian keterampilan umum. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, konstruktif, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu mengambil, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyesuaian masalah di bidang keahlian ilmu manajemen. Kemudian keterampilan khusus, yang pertama, mampu memanajemen dan mengelola sumber daya alam yang spesifik seperti ekologi, alam sekitar, dan mampu mengelola lahan sekitar agar berdaya guna dan memberikan nilai tambah. Kemudian yang terakhir, mampu memecahkan masalah iptek di bidang pengkajian, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya melalui prinsip-prinsip pengorganisasian, memprediksi, menganalisis, dan data informasi untuk memecahkan masalah lingkungan hidup, khususnya di bidang kajian pesisir dan perekonomian. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip kajian pesisir. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan masalah dan menyusun konsep hubungan masalah dengan alam lingkungan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai penyebab masalah ekologi dan kajian pesisir. Yang keempat, mahasiswa mampu mengumpulkan dan mengolah data serta menginterpretasi hasil secara logis dan sistematis. Yang terakhir, mahasiswa mampu membuat rancangan konsep penanganan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan
dan fungsi pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu dan dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi manusia. Kemudian, materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya, yang pertama, akan berbicara masalah tentang pengertian, potensi masalah, kebijakan dan strategi pembangunan wilayah pesisir. Yang kedua, prinsip dasar pengelolaan pesisir secara terpadu dan Minapolitan sebagai pengelolaan wilayah pesisir. Kemudian yang ketiga, karakteristik, struktur, dan dinamika ekosistem wilayah pesisir. Yang keempat, perencanaan daerah rawan bencana di wilayah pesisir dan penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kelima, pengelolaan GIS dan remoting science untuk analisis kawasan pesisir. Yang keenam, konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis ekosistem dan informasi lingkungan. Dan yang terakhir, peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Adapun yang menjadi pembelajaran akan dilaksanakan dengan penerapan pendekatan student center learning dengan menggunakan metode pembelajaran yang menggunakan peran aktif mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Sistem pembelajaran pada mata kuliah kajian pesisir ini dilaksanakan secara luring selama 16 pertemuan. Proses belajar dan mengajar dilaksanakan selama 14 pertemuan. Ujian tengah semester dilaksanakan 1 kali pada pertemuan ke-8. Begitupun dengan ujian akhir semester dilakukan 1 kali pada akhir pertemuan ke-16 dengan cara aksi lingkungan. Adapun referensi mata kuliah kajian pesisir ini diantaranya yang pertama ada buku dari Fauzi Ahmad dengan judul Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan terbitan 2020. Kemudian ada juga buku Marfai Arif dan kawan-kawan terbitan 2017 dengan judul buku Kajian Pengelolaan Pesisir Berbasis Ekowisata. Kemudian ada juga buku dari Usman Swilto dengan judul Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat terbitan 2006. Selanjutnya, kriteria penilaian diperoleh dari beberapa faktor. Yang pertama, keaktifan mahasiswa atau mahasiswi dalam mengikuti perkuliahan, khususnya berkaitan dengan kegiatan tatap muka perkuliahan mata kuliah kajian pesisir, serta penyelesaian tugas yang diberikan baik secara individu maupun kelompok. Adapun yang menjadi tugas yang pertama, tugas maupun kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, yang bobot penilaiannya diantaranya keaktifan dan tugas totalnya 50%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Berikut adalah cuplikan video pengajaran saya pada salah satu pertemuan perkuliahan mata kuliah kajian pesisir minggu kedua dengan topik materi, potensi, masalah, kebijakan, dan strategi pembangunan wilayah pesisir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Sehat tentunya ya. Ya. Sebelum masuk ke materi pelajaran hari ini, kebetulan hari ini adalah minggu kedua ya. Minggu kedua, lalu kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan, pemberian nilai dan judul materi. Hari ini yang tidak hadir ada berapa orang? Atau ada semua? Alhamdulillah. Ya. Seperti minggu lalu ya, di mata kuliah ini, mata kuliah kajian wilayah pesisir ya, minggu lalu juga sempat dibahas apa sih pesisir ya. Sebelum masuk ke materi,
saya mau review dulu ya di pertemuan kita minggu lalu ya. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pesisir? Wilayah berada di sekitar laut Wilayah yang berada di sekitar laut. yang lain, Wilayah peralihan antara darat dan lautan. peralihan antara darat dan betul sekali. Nah, setelah itu saja untuk mengetahui sampai di mana ya materi yang dipelajari. Oke. Nah, seperti ini ya tampilan materi ya yang saya tampilkan di atas. Ini jelas ya? Ini ada judul ya, ini terkait dengan potensi, masalah, kebijakan dan Strategi. ya pembangunan wilayah. Titik. Nah, sebelum masuk ke inti dari materi ini ya, Bapak mau bertanya dulu mengetahui ya terkait dengan judul materi ya, yang berbicara tentang potensi. Nah, di dalam kelas ini kira-kira ada yang bisa berpendapat ya apa itu potensi? Kemampuan ya, kemampuan ini identik dengan individu ya. Kalau kita berbicara tentang wilayah atau daerah, berarti potensinya adalah sesuatu. Kalau individu berarti kemampuan. Kalau wilayah ya, wilayah atau daerah biasanya disebut dengan potensi sebagai keunggulan atau kelebihan ya, sesuatu potensi yang bisa diberikan. Kemudian yang kedua, ini berbicara masalah. Nah, ini menarik di masalah ya. Apa itu masalah? Masalah adalah Harus kita selesaikan. Hambatan. hambatan. Hambatan yang harus kita selesaikan. Gangguan. Baik, gangguan atau masalah, dan masalah ini atau gangguan atau hambatan yang kita harus Selesaikan. Terus sekali. Nah, setelah berbicara masalah tadi ya, masuk ke Kebijakan. sering dengar kata bijak. Kebijakan. Apa itu kebijakan? Peraturan yang ditetapkan dulu. Yang lain. Rencana. Rencana apa? Pembangunan wilayah pesisir. Oke, betul sekali. Kemudian yang terakhir itu berbicara masalah strategi. Strategi. Nah, kita sering dengar apa itu strategi. Kekuatan. Cara. Kekuatan, cara, betul sekali ya. Jadi semua yang disampaikan tadi betul ya, bahwa strategi adalah suatu rencana yang kira-kira diambil untuk mencapai suatu tujuan ya. Jadi sebenarnya adalah potensi masalah kebijakan ya, dan strategi pembangunan Wilayah pesisir. ya. Baik. Nah, saya masuk ya di slide selanjutnya ya. Ya, ini di slide selanjutnya atau slide kedua ini ya, yang dibahas yang dibahas tentang Pentingnya kebijakan pentingnya pesisir. pesisir ya. Kebetulan di jurusan kita jurusan ya, kita akan berbicara masalah manage ya, manage, dan nanti akan kita manage adalah manajemen sumber daya dan manusia tentunya ya. Nah, di sini ada tampilan ya, tampilan ini membahas yang pertama ya, sumber daya pesisir ya, atau disingkat dengan SDP. yang terdiri dari sumber daya Hayati hayati dan
Dan menghayati. Ya, juga akan berbicara masalah jasa Kelautan. ya, penting ya kawasan pesisir ini kita pelajari karena identik dengan kebutuhan kita sebagai Manusia. ya, ekonomi tingkatkan ya. Kemudian ini ada pusat keanekaragaman tropis ya. Dunia atau kurang lebih 70 jenis dari karang itu ternyata ada di Indonesia, totalnya ada sekitaran 18%. Ya, pertanyaan saya, di dunia ada berapa negara? Kurang lebih 195 ya, 195 ya. Dan total 18% ini tuh berada di Indonesia. Ya, Indonesia. Dan 30% ya hutan bakau. Tahu apa itu hutan bakau? Tahu. Hutan bakau itu apa? Mangrove. Ya biasanya kalau bahasa daerah ini biasanya bisa bangko. Ya. Dan ternyata 30%-nya kan berada di Indonesia. Kemudian ada 90% hasil tangkap ikan berasal dari perairan Pesisir. pantai. Nah, ini sumber daya pesisir mempunyai keunggulan komparatif karena tersedia dalam jumlah yang sangat banyak, beraneka ragam dan terkait. Nah ini disampaikan bahwa 140 juta penduduk, ya, itu 60% Indonesia itu tinggal di wilayah pesisir sekitaran 50 ya, kilometer dari garis pantai. Nah pertanyaannya gitu itu ada berapa kecamatan? 9 ya, 9. Pertanyaan saya, di 9 kecamatan di Kabupaten Toli, ya, adakah kecamatan yang tidak memiliki pesisir laut? Kecamatan apa itu? Tasio. 9. Berarti total di antara 9 kecamatan itu hanya ada satu yang tidak memiliki pantai. Jadi artinya bahwa hampir 80%, ya lebih hampir 90% itu berada di wilayah pesisir garis pantai. Ya. Kemudian ini ada 80% tergantung kepada manfaatan sumber daya pesisir. Ya, bicara nanti tentang ikan, ya sumber daya kelautan lain, lingkungan, ya, dan lain-lain. Nah ini memberikan kontribusi ekonomi sebesar 24,5% terkait dengan kontribusi ekonominya. Ya. Kemudian yang terakhir, ini ada 42 kota dan 290 kabupaten berada di pesisir, ya, sebagai tempat pusat pertumbuhan ekonomi. Ya, nah ini ada materi, ada buku juga, ya, buku yang sempat saya sampaikan di minggu lalu, ya, ada buku wajib, ya, nanti di perpustakaan kalian bisa baca juga, ya, kajian pengelolaan pesisir berbasis ekowisata, dan juga ada buku Roh Dahuri, ya, 2001, ini pengelolaan sumber daya pesisir laut. Sejauh ini ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke ini ada potensi. Berikutnya adalah sama ya, kita harus berbicara masalah potensi kelautan. Potensi kelautan ini, ya, bervariasi. Tadi kita sudah bahas juga di sini. Potensi kelautan pertama, perikanan. Kemudian yang kedua, Dan budaya. pertanyaan saya lagi yang kedua. Nah, apa sih perbedaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya? Siapa? Ini ada kesempatan untuk mengumpulkan poin, ya, keaktifan dalam proses. Siapa namanya? Siapa yang bisa memberikan ilustrasi perbedaan antara ya perikanan budidaya dan perikanan tangkap? Oke, perbedaannya? Kalau kayak perikanan tangkap itu dia kayak bebas gitu ya, kayak di laut atau di mana. Nah kalau dia kayak perikanan budidaya itu tempatnya itu kayak
ditambah. dibudidayakan kayak cuma ditambak itu di empang. Oke, bisa dibudidayakan, maksudnya dipelihara ya, betul sekali ya. Jadi itu yang perbedaan dari budidaya perikanan tangkap dan Budidaya. betul sekali. Perikanan tangkap ini adalah perikanan yang pada umumnya kita lihat yang biasanya proses penangkapannya itu bebas ya, jadi kami ya, budidaya yang perikanan budidaya ini adalah yang bisa dibiarkan di manajemen ya, ada bibitnya ya, kemudian Tempatnya. dibesarkan, kemudian Buat tulangnya. betul sekali ya. Ini perbedaan dari perikanan tangkap dan budidaya itu. Ya. Selanjutnya ada transportasi laut. Di kelas ini sudah pernah merasakan transportasi laut? Atau di dalam kelas ini ada yang belum pernah merasakan transportasi laut? Belum pernah? Belum pernah? Kali belum pernah ya? Baik, nanti bisa ya dicoba ya, transportasi laut. Betul sekali. Transportasi laut ini tetap berbicara tentang potensi kelautan. Ya, penting. Karena kalau tidak ada transportasi laut, coba bayangkan. Kemudian ada yang wisata bahari. Kemudian ada pertambangan. Ini ada ya, pertambangan. Pertambangan ini adalah yang biasanya memproduksi minyak. Kemudian ada konservasi. Konservasi. Nah ini menarik ya, yang ketujuh ini ya, konservasi. Seperti yang pernah dijelaskan, konservasi ini adalah suatu Lain daripada manusia. Oke. Siapa? Menjaga Alif. orang. Oke, Alif. Ya. Apa yang perlu diketahui tentang konservasi? Ya, upaya kita sebagai manusia. Oke, upaya manusia untuk melestarikan dan menjaga alam. menjaga alam, tergantung dari konservasinya apa. Ya, seperti pertemuan berikut yang lalu ya, kita membahas ya kontrak perkuliahan bahwa nanti ya sesekali kita turun aksi ya, aksi lapangan bentuknya mungkin konservasi ya. Dan kebetulan di kampus kita ada kerjasama dengan beberapa instansi lingkungan di luar, di antaranya SDM atau dinas terkait, dinas dulu, ya betul, dengan Polres dan Lanal itu ada kegiatan penanaman Mangrove. ya, mangrove, ya, mangrove yang nantinya diadakan bersama dengan beberapa instansi, tidak konservasi. Tergantung dari konservasi apa. Jadi kalau bicara masalah mangrove, ya, oke, kemudian ini ada jaringan kabel. Pernah lihat jaringan kabel di laut? Belum. Oke, nah ini menarik karena ternyata jaringan kabel ini adalah sumber daya potensi yang terbaru. Ya, di beberapa negara termasuk Amerika Serikat yang sudah mengembangkan ya energi atau potensi kelautan yang identik dengan jaringan kabel ini identik dengan jaringan data untuk akses yang baik komunikasi maupun pengiriman data. Di Indonesia baru ada beberapa lokasi yang menggunakan jaringan kabel ini ya, yang biasanya disebut dengan kabel ya. Jadi jaringan kabel ini dia besar, dalam isinya itu berupa jaringan kabel-kabel yang saling berhubungan dari ribuan ya, bentuknya hanya seperti itu. Kemudian ada Arkeologi bawah air. arkeologi ini apa sih? Seseorang yang ahli di bidangnya. Arkeologi bawah air. Siapa? Namanya? Menguasai Oke, Sainal. Arkeologi. seseorang yang ahli di bidangnya. Arkeologi. Oke, kalau kita berbicara arkeologi bawah laut, berarti Orang yang ahli di bawah laut. ya, berbicara pasti akan berbicara tentang sesuatu ya, tempat ada bawah. Ini ada gambar nih, ada kapal
yang identik dengan sejarah. Sejarah, ya, biasanya dijadikan pariwisata, sejarah. Oke. Selanjutnya, ya, ada perencanaan pengelolaan pesisir terpadu kerangka. Ya, berbicara yang artinya bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan suatu wilayah, ya, menambah nilai ekonomi itu perlu memperhatikan ada kerangka. Di kerangka ini membahas tentang rencana strategi. Ya, yang pertama adalah apa itu rencana strategi? Perencanaan jangka panjang yang disebut untuk mengarahkan kita ke tujuan. Ketujuan rencana strategi. Tetapi harus berhubungan dengan visi misi apa? Bupati. Daerah, pemerintah daerah, bupati, daerah. Ya, terus sekali. Jadi dalam suatu rencana pengelolaan apapun, ya, itu harus identik berhubungan dengan visi daerah. Ya. Kemudian selanjutnya ini ada rencana zonasi. Zonasi, apa itu rencana zonasi? Masih batas wilayah. Zona, membatasi berarti wilayah, ya, berarti zona ini adalah Wilayah. suatu wilayah yang sudah ditetapkan atau ya, identik dengan alokasi ruang, ya, badan pemanfaatan. Kemudian ada Rencana pengelolaan. rencana pengelolaan, dan ini ada implementasinya. Ini panduan daerah prioritas pemanfaatan Sumber daya. Jadi ada daerah yang diprioritaskan untuk suatu kegiatan, ya, jadi tidak sulit. Kemudian yang terakhir adalah rencana Rencana aksi. lokasi, implementasi dan kegiatan ini sudah dijalankan. Ya. Ini ada pertanyaan di kerangka ini. Oke, baik. Sudah paham, saya lanjut di materi. Ini yang terakhir. Ya, ini terkait dengan siklus rencana ya. Yang mulai dari rencana strategi, ya, ini berperan dalam membentuk visi tadi yang sesuai dengan visi dan misi daerah yang sudah ditetapkan. Ya. Kemudian ada rencana zonasi, ya, rencana zonasi memberikan data, ya, berperan dalam menerapkan arahan bagaimana proses ini dilakukan. Kemudian turun ke rencana pengelolaan. Rencana pengelolaan berperan untuk menyusun kerangka kebijakan diambil dari kerangka pengelolaan. Dan yang terakhir adalah rencana Aksi. tujuannya berperan dalam menyusun data waktu, anggaran, ya, atau biaya, ya, untuk implementasi beberapa kegiatan. Baik. Di materi yang saya sampaikan ada yang kurang jelas? Jelas. Jelas, ya. Baik. Kalau sudah jelas, ya, ini kebetulan di slide ini adalah slide terakhir, ya. Ini materi nantinya dan di tugas, ya, tugas, ya. Jadi tugasnya adalah merangkum materi yang saya sampaikan tadi, dan selanjutnya adalah materi berikutnya di minggu kita. Selanjutnya adalah materi tentang baik. Jika sudah jelas para saya ini, ya, pertemuan kali ini, pertemuan kedua saya akhiri. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.